Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Febrian dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Erlangga Sutoyo Putra, ada Rama Aldiansa Ramadan, dan Indi Rahmani Srina. Di sini saya akan membawakan tentang sistem informasi tentang ini, apotik. Pertama, latar belakang sistem informasi adalah pengaturan orang, data, dan proses teknologi informasi yang berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan sebagai output informasi yang diperlukan untuk mendukung sebuah organisasi. Ketatnya persaingan yang ada di dunia bisnis membuat perusahaan dituntut untuk memiliki sistem informasi yang memadai sebagai bagian dari strategi penerapan suatu sistem informasi yang akan membuat perusahaan mampu bersaing dengan para pesaing yang ada. Saat ini, apotek memang bisa dijadikan sebagai lahan bisnis yang menggiurkan. Apotek merupakan salah satu unit usaha di bidang perobatan yang sangat memerlukan adanya sistem informasi pengolahan data untuk mempermudah dan mempelajari kinerjanya. Sekarang ini, masih secara konvensional, cukup banyak apotek yang masih memberdayakan tenaga manusia untuk mengolah data yang ada demi memperlancar usahanya. Sistem yang masih digunakan adalah sistem konvensional, itu melakukan pencatatan dengan memberdayakan tenaga manusia dan proses kalkulasi yang menggunakan alat penghitung kalkulator. Next. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana membuat sebuah sistem informasi apotek yang dapat membantu untuk menjalankan operasi pada apotek kimia farma. Dengan judul apotek dengan judul sistem informasi apotek, saya bertujuan untuk satu, mengetahui peningkatan efisiensi dalam operasi apotek kimia farma, antara lain petugas apotek dapat lebih mudah dalam membuat laporan penjualan. Yang kedua, mengetahui cara pembuatan sebuah sistem informasi apotek kimia farma. Yang ketiga, mengetahui peran komputer di dalam sebuah sistem informasi apotek kimia farma. Ada ruang lingkupnya yang dibahas dalam analisis sistem informasi apotek kimia farma adalah sistem informasi data-data obat. Yang kedua, sistem informasi pada obat yang disimpan pada database melalui operasi insert, delete, update, view, dan yang akan ditampilkan melalui desktop. Yang ketiga, informasi produk. Penjual dapat lebih mudah melihat produk yang diinginkan. Hal ini mempercepat penjual dalam mengetahui informasi produk dan memudahkan pencarian. Yang terakhir ada sistem pembayaran. Merancang sistem untuk memfasilitasi proses pembayaran yang dilakukan secara transfer. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rama. Bab kedua ada analisis sistem penjualan apotek kimia farma sebagai tabel sebagai berikut. Struktur organisasi apotek. Visi misi dari apotek ini menjadi koperasi bidang kesehatan, terintegrasi dan mampu menghasilkan pertumbuhan nilai yang berkesinambungan melalui konfigurasi dan koordinasi bisnis yang sinergis. Selanjutnya ada misi yang misinya itu adalah yang pertama, industri kimia dan farmasi dengan basis penelitian dan pengembangan produk yang inovatif. Lanjut bawah. Yang kedua ada perdagangan dan jaringan distribusi. Yang ketiga ada pelayanan kesehatan berbasis jaringan retail, farmasi, dan jaringan pelayanan kesehatan lainnya. Yang terakhir ada pengelolaan maksimal aset-aset dalam pengembangan untuk usaha perusahaan. Dan selanjutnya 2.1 analisis prosedur yang sedang berjalan. Analisis prosedur sistem yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan akan didasari suatu sistem yang sedang berjalan di suatu perusahaan atau instansi. Terus isi dari analisis ini yaitu analisis prosedur penjualan obat dengan resep. Prosedur penjualan obat resep yang sedang berjalan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada konsumen menyerahkan resep kepada kasir. Yang kedua, kasir menerima resep. Yang ketiga ada asisten apoteker menyediakan atau meracik obat sesuai dengan resep. Yang keempat, juru resep menyediakan atau meracik obat sesuai dengan resep, kemudian obat disiapkan dan disediakan ke juru resep. Yang keempat ada juru resep menyerahkan obat dan faktur jual kepada konsumen. Dan terakhir ada konsumen kasir membuat laporan penjualan dan diserahkan kepada apoteker untuk pimpinan apotek. Selanjutnya ada analisis prosedur penjualan obat bebas atau non resep.
Prosedur pembuatan obat bebas atau non-resep yang sedang berjalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsumen menyerahkan data obat bebas. Yang kedua, kasir menerima data obat bebas. Yang ketiga, ada juru resep menyediakan obat persediaan faktur jual. Kemudian obat dan faktur jual diserahkan kepada konsumen. Yang keempat, ada kasir membuat laporan penjualan kemudian diserahkan kepada apoteker atau pimpinan apotek. Berikut tabelnya. Dan yang selanjutnya ada analisis prosedur pemesanan obat. Prosedur pemesanan obat yang sedang berjalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, supplier menyerahkan data supplier kepada bagian pembelian apotek. Yang kedua, ada bagian pembelian mencatat data supplier, kemudian mengecek dan mencatat obat yang stoknya di bawah 3. Yang ketiga, ada bagian pembelian membuat surat pesanan untuk dikirimkan ke supplier. Yang keempat, ada bagian pembelian membuat laporan pemesanan, kemudian diserahkan kepada apoteker dan pimpinan apotek. Berikut tabelnya. Yang keempat ada analisis prosedur pembelian obat. Prosedur pembelian obat yang sedang berjalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, supplier menyerahkan faktur pembelian dan obat ke bagian pembelian apotek. Yang kedua, ada bagian pembelian menerima faktur pembelian serta obat, kemudian dicatat faktur pembeliannya. Yang ketiga, ada bagian pembelian membuat laporan pembelian kemudian diserahkan ke apoteker atau pimpinan apotek. Lanjut tabelnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Erlangga Sutoyo Putra. Selanjutnya, analisis prosedur penjualan obat yang berjalan. Prosedur penjualan obat yang sedang berjalan adalah sebagai berikut. Pertama, pasien memberikan faktur jual dan obat ke asisten apoteker, kemudian dicek obat apakah obat tersebut sesuai dengan data yang ada di apotek atau tidak. Kemudian obat yang dibeli melebihi dari satu atau tidak. Jika data benar dan tidak melebihi satu hari, retur jual dapat diproses. Kedua, kasir mencatat data retur jual, kemudian uang dikembalikan kepada konsumen. Ketiga, kasir membuatkan laporan retur jual dan diserahkan ke apoteker atau pemimpin apotek. Selanjutnya, keenam, analisis prosedur retur beli yang berjalan. Prosedur retur beli yang sedang berjalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada supplier mengirim obat dan faktur pembelian dan telah dipesan ke gudang apotek. Kedua, ada gudang mengecek jumlah obat dan keadaan obat. Yang ketiga, ini kemana dah? Yang C. Nah itu. Gudang menyerahkan nota retur beli ke bagian pembelian. Yang terakhir, bagian pembelian mengirim nota retur beli ke supplier. Ke analisis dokumen. Analisis dokumen dilakukan untuk mengetahui sistem informasi. Apakah data yang didapat sekarang sudah cukup menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Adapun dokumen yang digunakan oleh apotek Kimia Farma yang berkaitan dengan kegiatan penjualan dan pembelian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dokumen masukan dan dokumen keluaran. Dokumen masukan merupakan dokumen yang dipakai sebagai sumber data ataupun dokumen yang digunakan sebagai masukan dalam sistem. Sedangkan dokumen keluaran adalah dokumen yang dihasilkan oleh sistem. Dokumen tersebut mempunyai bentuk seperti di bawah ini. Selanjutnya ada analisis dokumen masukan. Dokumen masukan merupakan dokumen yang dipakai sebagai sumber data ataupun dokumen yang digunakan sebagai masukan dalam sistem yang termasuk dalam dokumen masukan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, analisis dokumen keluaran. Dokumen keluaran adalah dokumen yang berhasil oleh sistem. Yang termasuk ke dalam dokumen keluaran adalah sebagai berikut. Selanjutnya, analisis kebutuhan pengguna. Bagian yang menggunakan aplikasi penjualan dan pembelian obat PT Kimia Farma Apotek yang akan dibangun oleh bagian yang mencatat semua data obat, data supplier, data pembelian, dan data penjualan obat. Pada analisis prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya, bagian yang memenuhi kriteria adalah bagian administrasi.
Selanjutnya, evakuasi sistem yang sedang berjalan. Berdasarkan hasil penelitian, penyusunan dapat mengevaluasi sistem berdasarkan sistem penjualan, pembelian, dan pemesanan yang sedang berjalan di apotek Kimia Farma yang masih terdapat masalah-masalah, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, Permasalahan. Proses pencarian dan penyajian di saat menangani penjualan baik obat resep maupun penjualan obat bebas terlalu lama dikarenakan dilakukan secara manual, yaitu dengan melihat daftar harga manual dan melihat stok barang pada kartu obat. Pemecahnya membangun sebuah aplikasi yang dapat mempermudah pencarian obat, mengetahui harga, dan langsung mengetahui jumlah stok obat tersebut dari sistem yang dibuat, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penyajian obat-obat yang dibutuhkan pelanggannya. Yang kedua, proses pencatatan waktu pembayaran atas pembelian obat secara kredit yang manual. Fakturnya seringkali terjadi kerusakan ataupun kehilangan arsip, sehingga membingungkan saat membeli. Membangun sebuah aplikasi yang dapat mempermudah pasien menginformasikan dengan waktu pembayaran pembelian yang dilakukan secara tunai atau kredit, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan tepat waktu. Yang ketiga, kesulitan dalam menyajikan informasi tentang pencatatan penjualan maupun pembelian. Dengan penggunaan sistem yang baru, maka kesulitan dalam menyajikan informasi tentang pencatatan pembelian maupun penjualan terhadap apotek dapat teratasi. Sering terjadi data yang sama atau ganda. Membuat aplikasi yang tidak bisa menerima data yang sama atau ganda. Pembuatan laporan yang disiapkan oleh staf menjadi lambat dan kurang akurat. Pegawai lambat karena adanya penyesuaian ke antara laporan dari sistem yang sudah terkomputerisasi dan manual. Membangun sebuah aplikasi yang dapat meminimalisir kesalahan akibat adanya proses penyelesaian antara laporan yang sudah terkomputerisasi dan rekapitulasi. Bab 3. Rancangan database. IRD-nya menentukan entitas pegawai, pelanggan, obat, pembeli. Menentukan matriks relasi. Ini gambar IRD-nya. Menentukan kunci utama. Pegawai sama dengan kode pegawai. Pelanggan sama dengan nomor pelanggan. Stok obat sama dengan kode obat. Pembeli sama dengan nomor pembeli. Ini lanjutan IRD-nya. OS. Udah tuh, Pe. Udah. Tinggal matiin aja kali recordnya. Matiin dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.